Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas cara untuk pembuatan kabel yang akan kita pergunakan untuk jaringan. Nah, standar internasional untuk pembuatan jaringan koneksi kabel atau susunan kabel yang kita pergunakan itu ada dua macam. Yang pertama ada susunan strike. Strike itu berarti susunannya tersusun lurus. Jadi konektor pertama susunannya sama dengan susunan kabel di konektor yang kedua. Kita punya 8 susunan kabel. Jadi kabel UTP yang kita pergunakan di sana ada 8 warna. Ada putih orange, kemudian ada putih hijau, kemudian ada biru, kemudian putih biru, kemudian hijau, putih coklat. Ini saya singkat ya, keterangannya ada di bagian sini. Nah, kalau kita susunan strike, berarti susunan di konektor yang kedua pun juga sama. Putih orange, kemudian putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Nah, ini susunan untuk kabel strike. Kemudian bagaimana susunan untuk konektor kabel yang cross? Kita susun secara cross. Kalau cross berarti ada yang kita silangkan. Nah, di konektor yang pertama susunannya ada sama ya, sesuai dengan kabel strike tadi. Jadi konektor pertama ada putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Nah, karena dia cross, maka susunan yang kedua kita silangkan. Yang pertama putih hijau, kemudian hijau, putih orange, putih biru, biru, kemudian putih biru, orange, putih coklat dan coklat. Nah, kalau untuk memudahkan susunan cross itu di konektor yang kedua kita pergunakan saja rumusan 3614528. Artinya konektor pertama, susunan pertamanya kita mengambil dari urutan ketiga dari konektor pertama, putih hijau, kemudian urutan ke-6 warna hijau, kemudian urutan ke-1 putih oranye dan seterusnya. Nah, penggunaan susunan kabel yang seperti ini, baik itu strike ataupun cross, tentu penggunaannya nanti akan berbeda. Strike itu dipergunakan untuk jaringan LAN. Nah, jaringan LAN itu maksudnya adalah jaringan atau komputer yang terhubung melalui media transmisi, media misalnya saja switch, atau melalui modem, atau melalui dihubungkan dengan CCTV misalnya. Tetapi kalau untuk yang cross, dia hubungannya secara langsung dari satu unit komputer ke komputer yang lain tanpa melalui media switch. Artinya langsung dari konektor LAN di komputer pertama ke konektor LAN di komputer yang kedua. Jadi dia secara langsung. Nah, jadi susunan ini susunan secara internasional. Nah, cara untuk pengkabelannya sangat mudah. Coba kita lihat dari panduan yang saya buat nanti. Oke, sesuai dengan susunan tadi, sini saya akan contohkan cara membuat susunan kabel strike ya. Sebelumnya kita lihat cara untuk penggunaan tang crimpingnya ini. Jadi di sini ada bagian yang seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk memotong ya. Jadi misalnya yang sini sama seperti gunting biasa. Kemudian di bagian sini ada lingkaran. Lingkaran ini fungsinya untuk mengupas. Kita lihat di sini mengupas kulit dari kabelnya itu kira-kira 1 cm saja sudah cukup. Ini kabelnya saya pergunakan kabel Belden ya, kategori 5E. Nah, ini misalnya seperti ini, jadi megangnya kira-kira sekitar 1,5 cm. Kemudian ini kita masukkan ke bagian yang ada lingkarannya itu. Kemudian kita tekan seperti ini. Ini kalaupun sampai mentok dia tidak akan terputus ya, karena memang sudah ada bagiannya sendiri. Ini kita putar
dikarenakan kulit itu bisa terlukai. Tujuan kita pengen mengupas kulitnya saja. Jadi kalau misalnya masih belum, kita ulangi lagi sampai kulitnya benar putus. Nah, kemudian ada semacam benang seperti itu, dibuang saja. Kemudian kita susun dulu. Kalau misalnya masih ada lapukan-lapukan seperti ini, kita lurus supaya nanti masuk ke dalam konektornya lebih mudah. Jadi kalau sudah ini kita pegang ujungnya, kemudian agak diputar supaya lilitan-lilitan yang masih ada di dalam kulitnya itu lebih mudah dan lepas. Selanjutnya kita susun susunannya. Karena saya pengen membuat kabel strike, maka susunan pertama kita mulai dari arah kiri ya, dari posisi kiri dari saya. Jadi susunannya putih orange, kemudian orange, dilanjutkan dengan putih hijau, kemudian warna biru, kemudian putih biru, hijau, putih coklat. Nah, ini adalah standar internasional ya, urutan standar untuk kabel strike di konektor pertama. Jadi pertama putih orange, kemudian putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Jadi ada 8 warna ya. Nah, kemudian kalau sudah tersusun seperti ini dan juga kabelnya sudah lurus, selanjutnya kita potong. Nah, memotongnya perkirakan tidak lebih dari 1 cm. Jadi tujuannya nanti supaya kulit itu juga ikut terkunci dari konektor yang kita pakai. Memotongnya menggunakan yang ini, kira-kira seperti ini. Jadi tidak terlalu jauh. Oke, rata begitu. Kemudian konektor. Nah, konektornya yang kita pegang adalah kuncinya. Jadi susunannya berada di posisi kiri. Jadi seperti ini, saya pegangnya di kanan, menggunakan tangan kanan. Jadi susunannya dari arah kiri. Kita pegangnya pelan-pelan, agak kita tahan ke belakang. Jadi supaya pada saat masuk ke bagian dalam, susunannya itu tidak berubah. Ketika dia sudah masuk melalui slotnya masing-masing, yang kita dorong adalah kulitnya, yang kita dorong itu kabelnya. Jadi kita megang kulitnya ini agak keras, kita dorong sampai semua kabel melewati batas kuning di sini. Jadi ada tembaganya. Jadi pastikan semua bagian sudah melewati batas kuning ini. Ketika kita sudah merasa bahwa kulitnya kabel-kabelnya sudah melewati batas kuning, baru kulit yang ini dia agak kita dorong. Jadi mendorongnya hanya kulitnya saja. Jadi agak dikendurkan pegangannya seperti ini ya. Nah, sehingga kulit melewati batas yang ini. Jadi pengunci di sini ada 2. Kunci pertama kunci kuningannya sini, kunci tembaganya, kemudian yang kedua kunci yang ini. Jadi kunci yang ini fungsinya untuk koneksi ke kabelnya, yang ini fungsinya untuk mengunci kulit ya. Kemudian kalau sudah seperti ini baru kita kunci. Nah, menguncinya kita lihat ada yang bergerigi seperti ini. Nah, geriginya kita taruh di luar. Jadi posisinya begini ya. Nah, berada di tengah-tengah. Kemudian yang ini kita gunakan yang paling sampai mentok ke bagian ujung seperti ini ya, kita dorong. Jadi nggak akan melewati batas karena itu sudah punya slot masing-masing. Kemudian kita kunci sampai mentok begini. Oke. Nah, kalau sudah kita kunci ini sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nah, demikian juga dengan susunan yang di ujung kedua. Jadi ini kita kupas dulu. Kemudian kulitnya
susunannya dari arah kiri putih oranye dilanjutkan dengan putih hijau, kemudian kita ambil warna biru, kemudian putih biru hijau dan putih coklat. Oke. Nah, sampai semua susunannya sesuai dengan susunan yang tadi kita pergunakan. Kita ubah, kita tes kembali, kita lihat kembali bahwa susunannya dari arah kiri putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kalau sudah, kita ratakan bagian ujungnya seperti ini. Selanjutnya kembali kunci yang kita pegang di bagian sini kita pegang, kita ambil dari bagian kiri. Kita dorong ke belakang supaya pada saat mendorong susunannya tidak berubah. Oke. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke, kita dorong sampai semua kabelnya melewati batas kuning. Kalau sudah, kita dorong agak kendur, kita dorong agak lemah ya, tujuannya supaya kulit yang kita dorong melewati batas pengunci. Oke, yang kita oke, kita lihat hasilnya. Kita tes menggunakan lem tester. Saya nyalakan, kemudian di sini kita tes hubungkan ke satu, kemudian di sini juga kita hubungkan. Bebas posisinya mau dimanapun, kita lihat hasilnya. Karena susunan yang kita buat ini susunan staik, maka pastikan susunan yang lampu menyala pun juga sesuai. Jadi kalau ini satu, di sini pun juga satu. Seperti ini. Jadi semua lampu pastikan menyala bersamaan 1 sampai dengan 8. Nah, demikian juga untuk susunan kabel yang cross ya. Susunan kabel yang cross sesuai dengan urutan yang ada tadi. Di konsepnya sama, hanya saja yang perlu kita perhatikan bahwa susunan kabel strike dengan cross itu tentunya berbeda. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa susunan kabel di sini ini kan susunan kabel secara internasional. Sebenarnya kalau kita susun dengan menggunakan susunan warna-warna berbeda tidak masalah. Misalnya saya susun warnanya putih coklat-coklat, putih